Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Make Content. Pada kali ini kita berbagi seputar video views TikTok atau PT mengalami penurunan. Apa penyebabnya? Kenapa views kita turun dan juga terdapatnya penurunan pada penjualan. Nah, itu apa penyebabnya? Oke, mungkin nih teman-teman di sini ada pengalaman seputar PT atau video TikTok. Mari kita berbagi. Silakan diketik atau dikomentari pada kolom komentar. Oke, bagi yang baru bergabung pada channel ini jangan lupa di klik itu subnya, klik subscribe-nya, jangan lupa di klik juga jempolnya atau di like. Oke, kalau sekiranya bermanfaat silakan diaktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Dan juga jangan lupa di-share supaya teman-teman kita dapat pengalaman tentang video ini. Oke. Ini pengalaman saya pribadi pernah mengalami penurunan views-nya. Saat penurunan views dibarengi dengan penurunan pada penjualan. Ini yang pakai keranjang kuning. Kebetulan pada video saya itu mempunyai keranjang kuning itu 95% memakai atau menyematkan keranjang kuning karena saya berorientasi pada affiliate dan penjualan. Jadi affiliate itu adalah untuk melakukan afiliasi yang mana kita akan menyematkan keranjang kuning. Di situ kita akan mendapatkan komisi dari sellernya atau dari penjualnya. Jadi saya di sini sebagai afiliator menyematkan 95% video atau PT pada TikToknya itu menyematkan keranjang kuning karena saya ingin berpenghasilan di TikTok dengan mendapatkan komisi dari afiliator ini, mendapat komisi dari sellernya. Oke, silakan dilanjutkan videonya sampai selesai supaya jangan nanti teman-teman gagal paham. Oke, silakan lanjutkan videonya. Mari kita lanjuti. Itu penyebab dari viewsnya kenapa? Nah, kita mengalami dua penyebab. Pertama viewsnya, yang keduanya adalah penjualannya. Oke, views. Kenapa viewsnya turun? Nah, jadi saya pernah mengalami views turun di sini. Itu diakibatkan karena pada videonya itu saya berbagai macam. Di sini videonya atau PT pada TikTok itu campur-campur, tidak satu niche. Nah, jadi tidak satu niche karena tidak ada produk yang saya stok satu niche. Jadi produk yang saya punya itu bermacam-macam. Mengupload PT-nya produk sesuai dengan yang kita dapati, yang kita ada di rumah. Mulai dari pintu depan sampai ke pintu belakang itu yang kita pakai produknya. Apakah itu produknya berupa sepatu, elektronik, pakaian, semuanya kita masukkan di situ. Nah, jadi kita kembali ke kenapa views kita menurun. Nah, jadi views kita menurun tersebut dikarenakan karena saya upload video tentang kesehatan, itu mempromosikan minyak gobang, itu produk kesehatan. Jadi teman-teman di sini yang sebagai afiliator, sebagai konten kreator TikTok yang menyematkan keranjang kuning itu harus berhati-hati karena pada keranjang kuning tersebut kita bisa mendapatkan pelanggaran lebih gampang, lebih mudah mendapatkan teguran atau pelanggaran dari TikTok. Kebetulan saya mempromosikan videonya tersebut memakai memakai produk minyak gobang, itu mendapat peringatan dari TikTok. Walaupun saat itu kita tidak mendapatkan poin pelanggaran, namun merupakan peringatan saja. Kalau ditengok poinnya tidak ada diberikan poin pada TikTok, itu kita mengalami penurunan pada views. Kemungkinan itu penyebabnya. Yang saya alami penyebabnya kemungkinan seperti itu. Karena kita dianggap sebagai overclaim. Nah, jadi dianggap sebagai overclaim itu mengakibatkan penurunan pada views kita. Nah, jadi penurunan pada views tersebut diakibatkan oleh overclaim yang mana hal tersebut tidak sengaja. Itu makanya pada afiliator TikTok harus berhati-hati kalau buat PT menyematkan keranjang kuning
yang pakai produk kesehatan harus hati-hati, jangan sampai klaim medis ataupun overklaim dari kegunaan dan manfaatnya. Apa saja yang overklaim itu? Misalnya obat ini dapat menyembuhkan. Jadi minyak ini dapat menghilangkan. Itu tidak boleh. Yang itu dimaksud dengan overklaim. Itu termasuk overklaim. Bisa menyembuhkan segera, bisa menghilangkan segera. Itu tidak boleh. Itu merupakan overklaim. Dan juga ini bisa menyembuhkan penyakit, bisa menghilangkan ini, bisa menyembuhkan ini. Itu dianggap overklaim dan itu dianggap sebagai pelanggaran. Itu tidak boleh. Kecuali kalau kita tidak memakai keranjang kuning, itu bebas. Mau bilang apa bebas, kecuali aturan-aturan dasar yang tidak boleh, misalnya merokok dan sebagainya, itu memang tidak boleh. Walaupun pada akun teman-teman kita yang lainnya tidak ada pelanggaran, sampai kita ada pelanggaran. Kenapa terhadap kita ada pelanggaran, pada orang lain tidak ada pelanggaran? Itu bisa juga nantinya dapat pelanggaran pada teman kita tersebut. Orang-orang tersebut akan dapat pelanggaran juga nantinya, tetapi waktunya yang berbeda. Karena sistem TikTok ini engine-nya bekerja setiap saat, setiap waktu. Jadi kita saat mengupload video mungkin terdeteksi pelanggaran. Tetapi orang lain mengupload video, saat mengupload tidak terdapat atau tidak terdeteksi pelanggaran. Mungkin pada saat suatu tertentu, bahkan berbulan, bahkan bertahun, TikTok ini pernah melakukan pelanggaran. Sama dengan video Shopee. Video Shopee juga seperti itu. Berbulan-bulan kita melakukan, baru akhirnya dapat pelanggaran. Itu anehnya sistem ini. Sistem yang dipakai itu kita tidak tahu bagaimana sistemnya. Sudah berbulan-bulan, bahkan sudah bertahun baru didapati pelanggaran. Jadi kita harus berhati-hati aja. Apalagi yang sudah besar, itu TikTok akan meliriknya lebih konsisten lagi. Karena itu dia mempertimbangkan supaya orang banyak atau masyarakat banyak tidak mengalami kerugian terhadap pemakaian aplikasinya. Salah satunya itu overklaim, yang mana itu dikatakan sudah pasti. Dia menganggap overklaim itu kita mengatakan sudah pasti. Jadi bisa menyembuhkan. Jadi kalau kita minum obat belum tentu bisa menyembuhkan. Kita hanya berusaha. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman kalau memakai produk kesehatan atau produk kosmetik itu juga perlu berhati-hati dalam pengucapan. Dalam audionya kita harus berhati-hati, jangan sampai overklaim. Begitu juga views kita akan menurun dan juga penjualan juga menurun. Kenapa penjualan menurun? Itu beriringan dengan views atau penurunan viewsnya. Otomatis penjualan akan menurun juga. Dulu pernah penjualan setiap harinya ada penjualan walaupun tidak berapa, tapi setelah mendapat teguran itu kita mengalami penurunan penjualannya. Bahkan penjualan dalam 1 hari sampai 4 hari tidak ada, 0 penjualannya. Itu apakah ada teguran dari TikTok tersebut atau tidaknya kita nggak mengetahui. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman seperti itu, silakan dikomentari pada kolom komentar. Mari kita saling berbagi di sini, kita semua di sini sama-sama pemula, tidak ada yang lebih hebat di sini. Kita semua mencari pengalaman di sini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.